Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini di kelas 7 kita akan membicarakan materi pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Jadi pembelajaran jarak jauh pagi hari ini, pelajaran IPS kelas 7, kita akan membicarakan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Anak-anakku sekalian, ruang di permukaan bumi ini sangat banyak. Ada bumi, ada langit, ada laut, ada ruang belajar, ada ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, dan lain-lainnya. Nah, apa itu ruang? Mari kita lihat dari video berikut atau dari PowerPoint berikut. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik sebagian atau secara keseluruhan, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang itu tempat di permukaan bumi, baik sebagian atau keseluruhan, tempat manusia untuk hidup atau untuk tempat tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, termasuk juga tanah dan batuan yang menjadi sumber daya kehidupan. Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dengan lainnya. Dari sinilah kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Perbedaan karakteristik antar ruang inilah yang menyebabkan adanya interaksi antar ruang satu dengan lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, anak-anakku sekalian, wilayah pegunungan menghasilkan sayuran, sedangkan wilayah pantai itu menghasilkan ikan. Dari kedua wilayah ini akhirnya muncullah interaksi aktivitas jual beli atau perdagangan. Karena saling membutuhkan tiap wilayah. Yang satu butuh ikan, yang satu butuh sayuran. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang. Nanti munculnya alat transportasi. Barang sama, memunculkan juga alat transportasi. Informasi membutuhkan yang namanya komunikasi. Dari daerah asal ke daerah tujuan. Ada interaksi langsung dan ada interaksi tidak langsung. Yang langsung ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Yang tidak langsung bisa lewat berita atau melihat tayangan televisi. Nah, dalam berinteraksi ini ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang atau interaksi keruangan. Apa? Yaitu satu,
namanya saling melengkapi, complementary atau regional complementary. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Saling melengkapi. Ini sebagai contoh, wilayah A misalnya penghasil sayuran, wilayah B penghasil ikan. Maka antara A dan B ini saling melengkapi. Wilayah A kepada B itu beli ikan, sedangkan wilayah B ke A beli sayuran. Ini namanya saling melengkapi. Yang berikutnya adalah kesempatan antara. Awalnya A dan B. A penghasil sayuran, B penghasil ikan. Kemudian dia saling bertukar. A dan ke B terus-terusan, tiba-tiba muncul wilayah C. Wilayah C ini kaya akan ikan, kaya akan sayuran. Maka beralihlah A dan B itu ke semuanya ke C. Nah, C ini namanya kesempatan antara. Karena yang dibutuhkan A dan yang dibutuhkan B sudah ada pada C. Nah, C ini adalah kesempatan antara. Nah, sampai sinilah penjelasan mengenai interaksi antar ruang, yang ada yang saling membutuhkan, ada kesempatan antara, dan ada kemudahan transfer. Anak-anak sekalian, sebelum berakhir ada tugas. Tugasnya cuma 2. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan ruang. Yang kedua, jelaskan bagan kesempatan antara berikut. Ini kamu jelasin nih, bagan ini. Nanti selesai dikerjakan, baik itu di folio ataupun di selembar, kertas lembar, kemudian kamu foto, kirim ke WA Bapak. Di tugas ini kamu kerjakan di selembar atau di folio. Setelah selesai kamu foto, kirim ke WA Bapak. Sampai sini saja belajar jarak jauh atau belajar daring kesempatan pagi hari ini, pertemuan pertama ini di IPS kelas 7. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami. Kalau ada yang belum paham, nanti bisa bertanya lewat via WA ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.